guys, welcome back to my video, and now I will present to you that should learn and deepen for your information about assessment for children with special needs. What is it? Let's go. Okay, for the first book is Assessment in Special Education, a Practical Approach, dan pengarangnya adalah Geoffrey Trello and George R. Jeleny dan terbit pada tahun 2006. Oke, buku kali ini membahas tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, unless asesmen sumatif. And then pasti ada kelebihan dan kekurangan bukunya ya. Nah, kelebihannya itu pendekatan yang praktis, terus ada sumber daya tambahan, and then dia memberikan contoh kasus yang nyata, and last itu fokus pada kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nggak terfokus ke yang lainnya, tapi dia lebih memfokuskan pada kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, ada kekurangannya. Yang pertama itu ada keterbatasan teori, dan dia kekurangan dalam pembahasan teknologi, apalagi untuk 2025 yang teknologi itu benar-benar maju banget, itu kurang banget. And at last dia juga hanya terfokus pada beberapa disabilitas and not for all. Okay, for the second, instrument assessment perkembangan anak berkebutuhan khusus oleh Dr. Imam Yuwono yang terbit tahun 2024. Dan buku ini membahas tentang asesmen diagnostik dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Dan pasti ada kelebihan dan kekurangan bukunya. Nah, kelebihannya apa sih? Komprehensif, pendekatan yang praktis, fokus pada pengembangan keterampilan anak berkebutuhan khusus, dan sumber daya tambahan. Kalau kekurangannya yaitu kurangnya teori mendalam, contoh kasus yang terbatas, dan kurang menyentuh pada teknologi modern. Apalagi ini kan 2025 ya, yang sekarang apa-apa semua pakai teknologi. Okay, the third is Assessment Anak Berkebutuhan Khusus oleh Ibu Sri Nurhayati. Nah, buku ini membahas tentang apa sih? Buku ini membahas tentang asesmen diagnostik, formatif, asesmen sumatif. Nah, apa sih kelebihan dari buku ini? Kelebihan dari buku ini adalah pendekatannya yang praktek dan membahas ragam metode tentang asesmen. Nah, minusnya apa sih? Nah, kekurangannya yaitu keterbatasan teori yang mendalam dan juga contoh kasus yang terbatas. Nah, buku ini terbit pada tahun 2023. Okay, for the next, ada buku keempat, yaitu Exceptional Children in Education to Special Education oleh William L. Howard. Buku ini membahas tentang rujukan screening, diagnostik, formatif, and sumatif untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pasti punya kekurangan dan kelebihannya kan. Nah, kalau kelebihannya itu dia berbasis riset, praktis, komprehensif, fokus pada kekurangan anak berkebutuhan khusus, dan dia relevan dengan IEP. Nah, dia punya minus. Nah, minusnya apa? Yaitu kurang mendalam dalam beberapa aspek, dan dia terlalu fokus pada konteks-konteks tertentu saja. Oke, yang kelima yaitu ada The Assessment of Learning Disabilities from the Theory to the Practice oleh Lee Swanson. Nah, terbitnya tuh pada tahun 1991. Nah, buku ini membahas tentang asesmen psikologis dan asesmen pendidikan untuk anak dengan hambatan intelektual. Nah, kelebihan untuk buku ini adalah pendekatan yang multidisiplin, aplikatif dan praktis untuk pembahasan dan prakteknya, kemudian sumber daya yang berharga dan referensi yang komprehensif. Tapi pasti ada kekurangannya juga, yaitu kompleksivitas yang konsep, keterbatasan dalam asesmen praktik. Oke, itulah 5 buku yang wajib kamu baca untuk mengetahui dan mendalami tentang asesmen anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin memang pasti ada kekurangan dan kelebihannya dan pasti beda-beda. Secara keseluruhan, buku ini bisa menjadi referensi untuk para pendidik dan guru, terutama yang ada dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan khusus. Nah, dengan memahami asesmen anak berkebutuhan khusus, kita bisa membantu anak untuk mengembangkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, dan juga untuk bisa tumbuh lebih mandiri. Maybe this last for me. Thank you for watching. See you later.